Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah kembali walaupun online Bapak Ibu. Kita tidak bisa datang ke gereja, tapi kita tetap percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu bersama dengan keluarga Bapak Ibu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini tidak mudah, tapi kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang omnipresent yang ada di mana-mana, tetapi juga Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, yang selalu bisa kita panggil namanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita arahkan wajah kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan buat kami semua, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau naikkan rasa syukur kami, pujian kami yang terbaik untuk Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang layak menerima sebuah pujian dan syukur kami. Dan mari Bapak Ibu yang sepakat dengan saya, mari sama-sama katakan amin. 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 Hanya
Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan kepadamu. Kau Allah yang tidak pernah tidak menepati janji-janji-Mu. Kami percaya setiap janji Tuhan yang ada di dalam hidup kami akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dari depan bersama-sama. Dengan iman katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
nyanyi dengan iman sampai telingamu mendengar. Menjagaku, katakan selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sama-sama suami istri bergandengan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami percaya menghadapi musim yang selalu berganti. Kami mendengar banyak berita yang menakutkan, tapi kami tidak mau, Tuhan, fokus pada berita-berita itu. Kami mau pegang satu hal. Kami mau pegang akan janji-janji-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang memproteksi hidup kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang menghibur kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami buat tantangan-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau El Shaddai. Kiara pata shikira. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah
yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tempat kami masing-masing, kami masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa bersekutu dengan Engkau. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Biar roh hikmat dan wahyu-Mu ada di dalam hidup setiap kami. Biar kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap isi hati-Mu. Jadikan kami sebagai tanah yang subur untuk terima kebenaran yang dari Engkau. Karena kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan hidup kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami semua dilindungi, diproteksi oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami mau terima kebenaran-Mu. Buka hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan belajar firman pagi ini sama-sama. Kita akan lihat di Kejadian pasal 35, ayat yang pertama dikatakan begini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara, waktu itu Tuhan berfirman kepada Yakub supaya Yakub bersiap-siap untuk kembali ke Betel. Rupanya 20 tahun sebelum Tuhan berfirman kepada Yakub, Yakub sudah pernah pergi ke Betel. Dan di situ Yakub punya pengalaman yang luar biasa. Dan waktu ayat yang kita baca ini, Tuhan berfirman supaya Yakub bersiap-siap pergi ke Betel dan disuruh tinggal di Betel. Dan di situ Tuhan memberi perintah supaya Yakub membuat mezbah bagi Allah. Kita lihat sama-sama peristiwa di mana apa yang dialami Yakub sampai Tuhan berfirman kepada Yakub supaya Yakub kembali ke tempat di mana dia pernah ada 20 tahun sebelumnya. Itu ditulis di Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 dikatakan, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, rupanya Yakub pernah ngalami ketika dia sedang lari dari kakaknya Esau, dia lari seorang diri, dia tidak bawa apa-apa, sampai dikatakan di satu tempat yang namanya Luz, kemudian dia ambil sebuah batu dijadikan sebagai bantal di mana dia bisa tidur. Dan rupanya waktu itu Tuhan memberikan satu mimpi yang ilahi kepada Yakub dan dia lihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Saudara, banyak yang barang-barang itu sebetulnya atau hal-hal itu ada di surga dan belum ada di bumi. Jadi pernah ya satu teman ketika dia berkata begini, saya lihat sesuatu tapi saya mau ngomong ini agak sulit menjelaskannya karena di bumi tidak ada, tapi di surga ada. Lah rupanya kalau kita lihat di mana Yakub melihat dari bumi itu dibangun satu tangga sampai naik ke langit. Nah sampai sekarang belum ada saudara, tangga yang bisa dibangun dari bumi sampai ke langit. Tapi ini Yakub sudah ngalami. Dia lihat di situ ada tangga yang sampai ke langit. Dan malaikat Allah dikatakan turun naik. Malaikatnya tidak hanya 1-2 saudara, tapi banyak sekali. Turun naik. Dan di situ waktu itu ayat yang ke-13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan,
Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, luar biasa ketika Yakub dalam kesendiriannya, dalam ketidaktahuannya, waktu itu Tuhan memberi mimpi kepada dia dan dikatakan Tuhan berdiri di samping Yakub. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita merasa sendiri, kita merasa dalam pergumulan ini tidak ada yang bisa nolong aku. Yakub, dia meninggalkan keluarganya, bapak ibu yang dikasihinya, yang disegani oleh Yakub, Ishak, dan dia ketakutan, dia lari dari kakaknya Esau. Dalam kesendiriannya, waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Sama dengan kehidupan kita hari-hari ini, dengan kondisi COVID yang semakin meledak, saudara ya, sampai di kota kita juga di Semarang banyak sekali kejadian. Kadang-kadang kita merasa ketakutan, kadang kita merasa aduh jangan sampai aku kena. Saudara, ketika kita merasa ada ketakutan, ada sesuatu yang berat dalam hidup kita tahu kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan Yesus dikatakan berdiri di samping kita. Yang kita alami, Tuhan lihat, Tuhan mengerti apa yang hari-hari ini sedang kita gumulkan dalam hidup setiap kita. Dan Dia tidak tinggal diam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan, aku ini yang berfirman, aku akan memberkatimu, engkau akan mengembang, diberi pesan si Yakub ini. Dan kemudian pada waktu itu, ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, peristiwa yang Tuhan sampaikan kepada Yakub ini sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan berkata, apa yang aku janjikan, aku akan tepati. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dapat janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mungkin bertanya, aku kok enggak merasa, aku kok enggak tahu Tuhan janji apa buat aku. Saudara, kalau kita merasa tidak ada janji apapun dalam hidup kita dari Tuhan, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Kalau kita kenal dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu berjanji, banyak janjinya buat setiap kita. Karena kita bisa mengerti janji Tuhan. Nomor satu, salah satunya, baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman, dan firman itu seperti hidup ketika kita baca, itu artinya Tuhan berbicara kepada kita. Pegang itu sebagai janji Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita sendiri, rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya tidak ada yang bisa nolong, ada Yesus yang berdiri di samping kita. Dan Dia berkata, nak, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan menolong engkau. Ketika kita pegang akan janji Tuhan, firman ini jadi hidup dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut dan gentar. Yang hari-hari ini terjadi itu sementara, tapi ada kekekalan yang sudah menanti setiap kita. Ketika sementara yang sedang kita lewati ini, Tuhan tidak meninggalkan kita, karena kita sedang menuju kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu setia kepada janjinya. Yakub dalam kesendiriannya didatangi oleh Tuhan lewat sebuah mimpi. Dan kemudian kita lihat sama-sama ayat yang ke-16.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara, kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka dikatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yakub berkata, aku enggak tahu loh kalau di sini ada Tuhan. Aku enggak tahu loh kalau Tuhan menyertai aku. Apakah ini juga pertanyaan yang sama dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata, Tuhan, kondisiku hari-hari ini seperti ini. Apakah Engkau masih setia kepadaku? Tuhan, aku sudah jauh dari Engkau. Aku meninggalkan Engkau. Apa Engkau mau terima aku kembali? Saudara, ketika kita bertobat, buka hati buat Dia, Tuhan Yesus tidak menolak kita. Dikatakan di sini, aku tidak tahu kalau ada Tuhan. Saudara, minta pada Tuhan, katakan, Tuhan, buka mataku, buka hatiku, supaya aku mengerti bahwa aku tidak sendiri, tapi Engkau beserta dengan aku. Yang aku sedang hadapi hari-hari ini, aku tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup yang menyertai aku. Ada penolongku, ada juru selamatku, ada Raja yang senantiasa setia kepadaku. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia yang kita sembah. Kemudian Yakub berkata, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saudara, Yakub dalam kesendiriannya, dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, aku buka akses buat kamu, ini adalah gerbang surga, di mana engkau akan ketemu, lihat malaikat-malaikatku sudah aku siapkan untuk menolong engkau, malaikat-malaikatku jadi pasukan yang siap bergerak, membantu engkau dalam segala perjalananmu dan dalam segala kesulitanmu. Engkau tidak sendiri, aku menyertaimu, tapi pasukan malaikatku sudah aku utus untuk menyertaimu juga. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu ajaib, Dia hidup. Makanya ketika Tuhan berfirman kepada Yakub di pasal yang ke-35, kita kembali lagi, Kejadian 35, 20 tahun kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Kita seringkali berpikir begini, Tuhan, Engkau sudah berjanji lewat nubuatan, lewat rema dari firman yang aku baca, ada hamba Tuhan sampaikan sesuatu pesanmu dan aku tangkap, aku tahu itu untuk aku. Tapi sampai hari ini, kenapa Engkau tidak genapi janjimu Tuhan? Yakub ini diberi janji oleh Tuhan kira-kira 20 tahun kemudian. Bukan 1-2 tahun, bukan 3 tahun. 20 tahun kemudian, baru Tuhan berfirman lagi kepada Yakub. Seringkali kita ini berpikir bahwa Tuhan itu lambat, saudara. Kita berpikir, Tuhan, ini air sudah sampai di hidung, saya enggak kuat lagi, rasanya sudah begitu berat. Kapan Engkau ulurkan tanganmu untuk nolong aku? Kapan aku terlepas? Kapan pintu Tuhan bukakan? Karena aku lihat pintu-pintu yang tertutup. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan, jangan takut, Yesus ada bersama dengan kita. 20 tahun kemudian pun Tuhan masih ingat akan janjinya. Dan hal yang sama buat setiap kita. Apa yang sudah Tuhan janjikan buat saudara dan saya tetap diingat oleh Tuhan. Tuhan sedang mengatur waktu yang tepat. Tuhan sedang mengatur bagaimana caranya supaya apa yang Tuhan rencanakan itu digenapi dalam setiap kita. Tuhan akan atur, kita akan ketemu dengan orang-orang tertentu yang sudah memang Tuhan siapkan. Orang itu akan jadi saluran berkat buat kita. Tuhan sedang siapkan lahan-lahan yang Tuhan berkata, nah aku siapkan itu untuk engkau. Tapi engkau harus bersiap-siap dulu. Karena ketika kita mau dinaikkan level berikutnya, kita harus siap saudara.
Jangan sampai kita akan dicorai dengan anggur yang baru, tapi kita masih pakai kantong anggur yang lama. Kalau kita mau terima yang dari Tuhan, kita mau terima terobosan yang dari Tuhan, siapkan bejana hidup kita, siapkan hidup kita ini sebagai kantong anggur yang baru untuk terima sesuatu yang ilahi yang dari surga. Yakub di situ dia sudah lihat. Di sini di Betel aku lihat ada pintu gerbang surga. Malaikat Tuhan sudah turun naik. Saudara, Tuhan sudah siapkan semua buat setiap kita. Tinggal kita mau persiapan. Tuhan, layakkan aku, siapkan. Ketika nanti berkat-Mu datang, ketika nanti mujizat-Mu tiba, ketika pertolongan-Mu datang, aku tidak akan sia-siakan itu. Aku sambut dengan tangan terbuka, aku siapkan hidupku. Ketika berkat itu datang, aku jadi saluran berkat buat yang lain. Ketika mujizat itu datang, aku akan berkata, ini Tuhan yang kerjakan, bukan karena kekuatanku. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita hanya berkata, Tuhan, semua dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau. Ketika Yakub diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ke Betel, bangun mezbah di sana. Ayat yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara, kalau kita mau ngalami sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural, kita perlu mempersiapkan hidup kita. Di sini Yakub berkata kepada pasukannya, dia berkata begini, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang menghalangi kita ketemu Tuhan, ada sesuatu yang merintangi supaya kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, itu sudah jadi dewa asing dalam hidup kita. Mungkin bukan berupa berhala, mungkin bukan berupa patung seperti yang kita pikir selama ini, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mengenakkan, ada hal-hal yang menyakitkan, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Yang tahu saudara dan saya, kalau ada hal-hal yang mengikat kita sehingga membuat kita mau lari kejar Tuhan, kok rasanya tertahan terus, kita harus lihat, ini apa ini penghalangku. Kalau ada ikatan-ikatan tertentu dalam hidup kita, Tuhan berkata, jauhkan itu semua. Minta Tuhan putuskan semua ikatan-ikatanku Tuhan. Semua yang membuat aku tidak bisa lari ngejar Engkau. Mungkin hobiku menghalangi aku. Mungkin kesenanganku menghalangi aku. Mungkin sakit hatiku menghalangi aku. Mungkin kemarahanku menghalangi aku. Mungkin kepahitanku menghalangi aku. Mungkin berkat yang besar itu menghalangi aku kejar Engkau. Kita berkata, Tuhan kuatkan aku mau jauhkan semua. Kalau ada sesuatu yang membuat aku tidak bisa ketemu Tuhan, tolong Tuhan ampuni aku mau ketemu Engkau yang nomor satu dalam hidupku. Kita mau ngalami Tuhan saudara, kalau dewa-dewa asing itu tidak kita jauhkan dari hidup kita, kita rasanya jauh dari Tuhan. Coba kita periksa hidup kita masing-masing ya, kita sudah berapa lama ikut Tuhan? Kalau kekristenan kita sama ketika kita percaya Yesus pertama dan sampai hari ini tidak ada pertumbuhan dalam kekristenan kita, artinya ada yang salah. Sesuatu yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kita merasa aku kok aduh dari Tuhan aku jauh, aku baca Alkitab aja tidak ada gairah, aku mau berdoa aja sulit. Aku mau kebaktian rasanya malas. Kalau sekarang situasinya beda ya saudara karena corona. Tapi kalau dari hati kita tidak ada passion, tidak ada gairah. Aku harus ketemu Tuhan, aku akan memberikan waktuku yang terbaik. Hatiku aku fokuskan sembah Dia. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Apakah hari-hari ini kita kekristenannya hanya jadi momentum atau masih jadi satu kegerakan di hidup kita? Apakah roh Allah ini benar-benar masih menyala-nyala di hidup kita? Kalau kita katakan begini, dulu aku rasanya kok menggebu-gebu sama Tuhan. Dulu aku kalau baca Alkitab sekian pasal, dulu aku rajin sembahyang. Hari ini
dengan situasi yang sulit. Mungkin kita mengalami kesulitan keuangan, mungkin kita sulit nyari pekerjaan, mungkin kita menghadapi tantangan hari-hari ini, mungkin kita sedang ada hubungan yang tidak baik dengan orang-orang tertentu. Apakah itu membuat kita kendor dalam cari Tuhan? Kalau kita rasakan, ya, mari saudara balik hari ini, balik ke Betel. Kalau mau ngalami pintu gerbang surga, mau ngalami kuasa Tuhan, mau ngalami di mana malaikat turun naik membawa berkat buat setiap kita, balik nomor satu ke Tuhan. Singkirkan semua dewa-dewa asing itu. Jangan sampai ada penghalang yang menghalangi kita ketemu dengan Tuhan kita. Orang itu berbicara tentang doa, gampang saudara. Orang itu ngajar tentang doa gampang saudara ya, bisa dipelajari. Tapi berapa banyak yang bisa duduk diam, sembahyang, bayar harga, nanti-nantikan Tuhan, sampai Tuhan berbicara, sampai ketemu Tuhan. Di situ kita akan tahu, aku tidak mau ditukar dengan yang lain, hanya Yesus nomor satu dalam hidupku. Tuhan berkata, Yakub, balik ke Betel, bangun mezbah. Dengan mezbah itu yang kamu bangun, kamu punya hubungan dengan aku. Aku sudah siapkan tangga ke surga, aku sudah siapkan pintu surga itu terbuka dan gerbangnya sudah aku siapkan. Kalau kita mau masuk ke rumah saudara, kita harus buka pintunya untuk bisa dapatkan semua apa yang ada di dalam situ. Satu kali, ada seorang raja, dia kepingin lihat kondisi rakyatnya, dia turun, dia lihat-lihat kondisi rakyatnya. Dan rupanya ketika itu dia lihat, wah banyak rakyatku yang menderita. Dalam penderitaan sedang susah ini. Karena ini raja yang baik hati. Dia berkata begini, dia buat pengumuman. Semua rakyatku siapapun, engkau boleh pergi ke istanaku, karena dia raja yang kaya raya. Engkau boleh ke istanaku, engkau boleh pilih apa yang kamu suka dan kamu bawa pulang. Wah saudara, rakyatnya senang. Wah mereka langsung pada ke istana, milih apa yang dilihat, mana yang paling cocok, yang paling indah dia ambil. Ada seorang ibu, dia lihat, dia muter-muter, dia datang kepada raja ini. Dia memastikan, Tuanku raja, apakah betul engkau berkata, kalau apapun di istanamu yang aku mau, aku boleh memilikinya? Raja berkata, ya boleh. Dia muter lagi, lihat-lihat lagi, balik lagi ke rajanya. Tuanku raja, apakah betul? Raja bersabda, kalau apapun yang aku inginkan dari istana ini, yang aku pilih, boleh aku miliki. Rajanya berkata, boleh. Memang silahkan. Sampai 2 kali ditanya, ketiga kalinya dia datang lagi ibu ini kepada rajanya. Dan dia berkata, Tuanku raja, aku sudah memutuskan, aku sudah memilih apa yang aku ingini. Rajanya tanya, apa yang kamu inginkan? Kamu boleh memilikinya. Ibu ini berkata, dia pegang tangannya raja, dia berkata, aku mau engkau rajaku jadi milikku. Saudara tahu, ibu ini pinter, dapat rajanya, dapat semuanya kan saudara. Nah sama dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita mau terima mujizat yang dari Tuhan, kita mau terima pertolongan Tuhan, kita mau Tuhan bereskan persoalan kita, tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi kegentaran, datang kepada Raja di atas segala raja. Karena pintu gerbang surga sudah disediakan bagi kita. Balik ke Betel. Artinya Betel apa saudara? Bet itu artinya rumah, El itu Tuhan, rumah Tuhan. Ketika kita balik ke rumah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Singkirkan dulu semua ilah-ilah, dewa-dewa asing yang menghambat kita ketemu Tuhan. Singkirkan semua. Yang tahu kalau
kita nggak tahu, kita berdoa, Tuhan tunjukkan apa ini berhala dalam hidupku, apa yang menghalangi aku ketemu dengan Engkau, apa yang merintangi hubunganku dengan Engkau, sehingga aku rasanya loyo, sehingga rasanya aku hari ini tidak ada gairah lagi seperti biasanya. Saudara, yang kedua dikatakan, tahirkanlah dirimu. Kita perlu, saudara, membasuh diri kita. Buang semua berhala, basuh diri kita, dibersihkan. Benar-benar kita minta kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai ada sesuatu yang masih melekat, masih nempel, masih ngikat aku, tahirkan aku Tuhan. Basuh semua ini, aku buang dari hidupku. Ketika kita buang semua yang menghalangi kita rasanya enteng saudara, kita rasanya yes, aku kejar Tuhan dengan segenap hati. Karena dia sudah kangen dengan kita, dia sudah menanti-nanti kapan kita datang. Karena dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Yang ketiga dikatakan, tukarlah pakaianmu. Kalau sudah dibuang semua, kita sudah dibersihkan, pakaiannya harus diganti. Tidak bisa lagi pakai gaya yang lama, tidak bisa lagi pakai cara hidup yang lama, yang masih duniawi, yang rasanya masih bergantung kepada orang-orang tertentu, yang masih bergantung kepada kemampuan kita, pada kekayaan kita, pada kedudukan kita, pada profesi kita. Kita sekarang balik, kita berkata, Tuhan aku mau bergantung sepenuhnya kepadamu, karena aku pertolonganku hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang siap menolong aku, pintu gerbang surga sudah Engkau buka, aku mau masuk Tuhan, aku mau terima yang dari Engkau, aku mau ketemu dengan Engkau. Saudara tahu, kalau kita bisa ketemu Tuhan setiap hari, datang utamakan Tuhan, sejahtera Tuhan luar biasa itu akan tinggal di hati kita. Apapun yang terjadi kita tidak akan takut dan gentar. Karena Tuhan berserta kita, Tuhan di samping kita, dan Tuhan menyertai kita. Kita berkata, aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi. Karena Tuhan siap mengulurkan tangannya buat aku. Kesulitan yang aku hadapi sekarang ini sementara, karena aku tahu Tuhan sudah mengulurkan tangannya buat aku. Saudara, bangun mezbah hidup kita. Di situ kita akan dapat ketenangan. Orang lain akan berkata begini, aneh ya orang itu, ngalami sesuatu begitu kok tapi hatinya tetap tenang. Kenapa bisa tenang? Ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau jiwa kita ini tidak ada Tuhan, saudara, kosong, makanya gampang bingung, gampang sakit hati, gampang marah, meledak, gampang kepahitan, gampang nyalahkan orang lain, melihat selalu dari sisi yang negatif. Karena apa? Ya di dalamnya ini loh saudara, dewa-dewa asingnya masih banyak, belum diperesi. Makanya kalau nilai seseorang kita hanya lihat, coba dengarkan dia ngomong sebentar. Nanti yang dari dalam hatinya itu yang keluar. Kalau masih isinya pahit, jengkel si A, si B, terus yang keluar itu ya belum diperesi saudara. Tapi kalau ketemu, terus kita ngerti, yes. Ini orang sudah ketemu Tuhan, ini orang sudah dilembutkan oleh Tuhan, ini sudah mengalami peremukan. Yang keluar dari hidupnya adalah firman Tuhan, yang keluar ada kebenaran yang dari Tuhan, yang keluar ada kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memerdekakan, karena sudah ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan selanjutnya, ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini pengalaman Yakub, dia berkata, Tuhan telah menjawab aku di masa kesesakanku. Tuhan menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus fokus pada setiap kita. Tuhan itu kalau dengan kita betul-betul fokus loh saudara. Jangan merasa, wah aku ini siapa, aku ini bukan siapa-siapa, apa Tuhan peduli atas hidupku. Itu tipu muslihat dari si jahat. Tuhan sangat peduli akan hidupmu.
Tuhan fokus akan hidupmu. Dia kepingin menolong, dia kepingin punya hubungan yang intim dengan setiap kita. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Datang kepada dia dengan kerendahan hati, kita akan ketemu dengan Tuhan. Saudara, dikatakan ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka. Saudara, ini akibatnya kalau orang ketemu Tuhan. Orang-orang di sekitar kita juga merasakan, ini orang beda. Kok bisa tenang ya? Ada sesuatu yang beda karena di dalam ada Tuhan. Tuhan yang jadi raja, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang jadi penolong dalam hidupnya. Kemudian dikatakan di situ, ayat ke-6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara, tempat yang dulu namanya Luz dirubah jadi Betel. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Sama dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi, ketemu dengan Tuhan, masalah itu akan jadi di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan kita berkata, ini Betelku, aku tahu aku tidak sendiri, aku tidak akan takut lagi, aku tidak akan bingung lagi. Sebesar apapun persoalanku, seberat apapun bebanku, aku tahu aku tidak sendiri. Yesus setia, Yesus siap menolong aku. Saudara, kalau saudara mungkin berpikir, Tuhan, hari-hari ini semua susah, semua kesulitan. Si A, si B kalau dengar cerita, semua mengalami kegalauan. Saudara, bisa terjadi kepada si A, bisa terjadi kepada si B. Tapi jatah setiap kita beda di hadapan Tuhan. Jangan imani apa yang terjadi pada orang lain yang tidak takut akan Tuhan. Karena jatah kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita jadikan battle itu terjadi dalam hidup kita. Rumah Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami jatah yang luar biasa. Yang tidak kita duga, kita berkata, wow, menakjubkan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mempersiapkannya? Siapa yang mengatur sehingga ini terjadi? Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saudara, dikatakan ayat yang ke-10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Saudara, dari Yakub artinya penipu, diubah jadi pemenang, pendekarnya Allah. Kita ini jangan jadi pecundang ya, jadi orang yang kalah susah demi susah, terus nelongso demi nelongso. Enggak, saudara, jatah kita lebih dari pemenang. Jatah kita ngalami kuasa Tuhan, jatah kita ngalami kebaikan Tuhan, jatah kita ngalami kemurahan Tuhan dan manusia dalam hidup kita. Ketika ada mezbah yang kita bangun di hadapan Tuhan, kita ngalami kuasanya. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, kita lihat ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini loh saudara, yang jadi Betel itu siapa? Ya kita. Di Betel artinya rumah Allah. Siapa itu? Kita, karena tempat di mana Roh Kudus tinggal ada dalam hidup kita. Kemudian dikatakan 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Kita tahu kita ini tempat di mana Roh Allah tinggal. Dan Tuhan itu adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan kekalahan, bukan kekhawatiran, bukan kegetiran, bukan kepahitan, tapi dikatakan kemerdekaan. Karena Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Tapi sebagai orang Kristen, saudara, ikut Tuhan itu tidak seenaknya kita sendiri ya saudara. Kita lihat ada ayat-ayat yang terakhir yang akan saya bacakan. 2 Tawarikh 15 ayat yang kedua bagian B dikatakan. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini saudara, dikatakan kalau kita mau cari Tuhan, Tuhan berkenan kita temui. Tuhan tidak menolak kita. Kapanpun, tidak ada jam, oh harus jam ini sama ini, no. Setiap waktu kita datang kepada Dia, kita hampiri Dia, Tuhan berkata, aku berkenan ditemui. Kemudian dikatakan, tapi kalau kita meninggalkannya, Tuhan akan meninggalkan kita. Banyak orang, itu Tuhan itu tidak jadi battle, tidak jadi rumah Allah di mana Roh Allah tinggal, karena Tuhan itu tidak tinggal di dalam kita, tapi Dia hanya berkunjung, hanya visit. Kadang-kadang saja Tuhan datang kepada kita. Kenapa? Ya karena ini, semua tadi ilah-ilahnya masih terus kita pelihara, tidak mau dibersihkan, tidak mau ganti pakaiannya, masih pakai pakaian yang lama. Tidak bisa saudara. Dikatakan kalau kamu mau cari aku, Tuhan berkenan ditemui. Kalau kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan kita. Terus dikatakan ayat yang keempat, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, kita mau mencari Tuhan. Namanya orang mencari itu saudara, bukan sekedar ngelihat sekilas, enggak loh. Namanya mencari barang itu diusahakan supaya sampai barang itu ketemu. Dicari di mana, diselimpet di mana, atau jatuh di mana, atau ditaruh di mana, kita berusaha mencari. Dengan Tuhan, Dia roh, dikatakan itu Roh Allah. Roh Allah itu sopan, teratur, lembut. Ya saudara, Dia pribadi yang begitu luar biasa. Kalau kita datang kepada Dia, jangan kita perlakukan Dia seperti kita memperlakukan yang lain. Oh nek aku kepengen teko ya aku tak teko gitu ya saudara. Ya sudah aku mau datang, mau tak tinggal pergi. Doa belum ketemu Tuhan sudah berhenti. Tidak ada waktu di mana izinkan Tuhan, Tuhan aku mau hari ini memberikan yang terbaik. Aku mau bangun mezbah di hadapan-Mu. Aku mau sembahyang, aku mau menanti-nantikan Engkau, aku mau memandang wajah-Mu, aku mau belajar kebenaran firman-Mu, aku mau merenungkannya, aku mau tunggu Tuhan bicara, aku mau memuji, aku mau menyembah-Mu. Biarpun ini tidak kebaktian di rumah masing-masing, aku tidak akan lewatkan satu hari pun tanpa aku bangun mezbah, tanpa aku ketemu Engkau. Aku mau mengalami keintiman dengan Engkau. Itu yang dinanti-nantikan Tuhan saudara dalam hidup setiap kita. Bangun betelmu supaya gerbang surga itu terbuka. Kita akan mengalami yang supranatural, yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Bayar nih saudara, matikan daging kita, lawan daging kita. Mau sembahyang kok ogah-ogahan, buka mulut. Setiap hari minta ini hari-hari di mana kita pakai selengkap senjata Allah.
Paling 1 menit loh saudara minimal. Jangan lupa selalu katakan, aku pakai selengkap senjata Allah dalam hidupku. Aku pakai ikat pinggang kebenaran. Aku pakai baju sirah keadilan. Aku gunakan ketopong keselamatan. Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Aku pakai pedang roh, aku pakai perisai iman. Terus perkatakan saudara, itu ada malaikat di sekeliling kita, itu akan menjagai kita. Praktek saudara, ketemu Tuhan, yang keluar itu adalah firman, yang keluar itu adalah kata-kata nubuatan buat hidup kita sendiri. Kalau kita kenakan selengkap senjata Allah, musuh gak bisa lagi ngelawan kita. Begitu mau nyerang yang nangkis pasukan malaikat Tuhan saudara. Sudah diutus tuh, sudah turun naik untuk menyertai hidup setiap kita. Ada upah bagi usaha kita. Kalau kita mau kejar Tuhan, kita mau cari Tuhan, kita utamakan Tuhan. Tuhan memberkati hidup setiap kita. Hari-hari ini apapun yang sedang terjadi, ingat, bangun misbah hidupmu. Ketemu Tuhan setiap hari, engkau akan berkata, aku tidak akan gentar apapun yang terjadi, ini hanya sementara. Karena aku akan masuk dalam kekekalan. Hari-hari ini aku akan lihat dengan masalah yang datang, pertolongan Tuhan akan ajaib. Dengan kesulitan yang datang, aku lihat jalan keluar. Pintu-pintu yang ditutup orang dibuka lebih besar oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menolong hidup setiap kita. Tidak andalkan manusia, berharap hanya kepada nama Yesus. Jangan takut hari-hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Tapi kejar Yesus, bangun betelmu, bangun misbah hidupmu. Supaya kita ngalami yang ilahi, sesuatu yang ajaib, yang sudah Tuhan sediakan, kita nikmati. Minta diproteksi saudara, kuasa darah Yesus memproteksi kita, keluarga kita, usaha kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang dekat dengan kita. Doakan, berkati semua, berkati bangsa Indonesia, supaya kita pun dijauhkan dari semua rencana si jahat. Karena ada battle, ada Tuhan menyertai kita. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami mau perkatakan, kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami dijamin oleh Tuhan sendiri. Ada pasukan malaikat Tuhan ada di sekeliling kami. Bangun tembok berapi di sekeliling kami. Tidak akan ada panah api dari si jahat yang mempan nembus hidup kami. Karena kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami menyembah Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau menyertai kami. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan-Mu. Kami tidak takut dengan apa yang terjadi. Kami tidak bimbang, tidak khawatir. Tapi ajari kami hidup benar di hadapan-Mu. Beri minta anugerah-Mu. Kami rasakan kelaparan, kehausan akan Engkau. Supaya kami mencari Engkau. Kami bangun misbah hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, jawaban dari semua pergumulan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa hari-hari ini justru lewat persoalan yang ada, kami akan mengalami kemenangan, kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami Yesus ajaib, kuasanya tidak berubah. Apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami mau terima dengan iman. Karena kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kau sudah siapkan Tuhan sesuatu yang ilahi buat kami. Rancangan-Mu dahsyat dan ajaib. Kami mau perkatakan itu yang kami terima. Itu yang terjadi dalam hidup kami. Itu yang akan kami terima buat keluarga kami. Buat orang-orang yang kami kasih. Buat bangsa kami Indonesia. Indonesia diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Biar kasih setiamu terus mengalir buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu dibungkus oleh kuasa darah-Mu. Jauhkan dari semua penyakit corona, virus apapun,
varian-varian yang muncul berikutnya, kami mau perkatakan, kami dibungkus oleh darah Yesus, kami aman dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan malaikat Tuhan membentengi hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau fokus, Engkau siap menolong kami. Tangan-Mu terulur, Engkau bekerja tepat waktu. Engkau bukan Tuhan yang lambat, tapi Engkau yang sempurna. Engkau detail, Engkau lengkap, Engkau excellent Tuhan dalam menolong hidup setiap kami. Ampuni kalau selama ini kami seringkali ragu-ragu dengan situasi yang ada, kami bimbang dan takut. Bawa kami berapi-api, kami beriman, pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kami percaya kami tidak sendiri, Tuhan beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berikan roh iman buat setiap kami. Jemaat-Mu dimanapun berada, setiap hari semakin mengasihi Engkau, semakin berakar di dalam Engkau, semakin bertumbuh. Kami mau ngalami Tuhan, pintu gerbang surga terbuka buat kami. Kami mau ngalami Tuhan, janji-janji-Mu tergenapi buat setiap kami. Jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Kami mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu ada upah yang sudah Engkau sediakan buat kami. Jatah kami lebih dari pemenang. Jatah kami ngalami kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Bawa kami next level. Bawa kami naik lebih tinggi lagi, sampai di tempat yang Tuhan mau. Jangan sampai kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bawa kami di jalan-Mu, bawa kami di rencana-Mu, bawa kami dalam ingatan-Mu. Genapi semua janji-janji-Mu itu terjadi dalam hidup kami, dan itu tidak ditunda-tunda, digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman. Berkati semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.